Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal kasus Tom Lembong yang dulu begitu. Ternyata eh, tiga hakim ternyata melanggar kode etik begitu kan ya, atas kasus Tom Lembong. Nah, makanya Komisi Yudisial ini ya melihat bahwa dan menyatakan bahwa tiga hakim kasus Tom Lembong itu melanggar kode etik. Makanya jangan buru-buru, wah ini korupsi, ini korupsi, ini korupsi. Apakah ada intervensi dari geng Solo? Jadi saya kira situasi dan kondisinya begitu kan, ternyata putusannya ya bisa dikatakan salah begitu, di mana ya tiga hakim tersebut begitu kan ya, tiga hakim tersebut telah memberikan atau melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, di situ sudah jelas begitu kan ya, Tom Lembong dulu begitu kan ya, dijerat, dianggap diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ya dari Presiden Prabowo Subianto dapat amnesti begitu kan. Nah, Tom Lembong ini setelah lepas begitu kan, setelah bebas, melaporkan ya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonisnya 4,5 tahun penjara ya ke KY dan Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran kode etik, dan tiga hakim itu diproses begitu sekarang ini ya. Makanya jangan buru-buru dulu begitu kan ya, karena ada pesanan si A, pesanan si B begitu kan. Takut ada kasus-kasus pesanan. Ya, ini yang tidak diinginkan begitu kan. Ternyata apa yang terjadi begitu ya, bahwa tiga hakim tersebut yang melanggar kode etik. Dulu ya Tom Lembong mengatakan ya nama Jokowi sering disebut dalam sidangan Tom Lembong begitu kan. Ya bahkan saksi ya hakim ya saksi ahli maaf. Saksi ahli meminta begitu kan ya untuk meminta kepada hakim untuk mendatangkan Jokowi. Ya Jokowi seharusnya kan diperiksa juga waktu itu begitu. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan amnesti kepada Tom Lembong di situ. Nama Jokowi muncul ya ketika kuasa hukum Tom Lembong ini membacakan soal pledoinya ya di Tipikor Jakarta. Woi, ngeri bos. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Siapa bang yang tiga hakim di situ? Masih ingat nggak dengan wajah-wajah ini begitu? Apakah ini kasus pesanan atau bisa diintervensi atau bagaimana begitu? Ini Hakim Ketua Sidang Nadiem Makarim ya kena sanksi etik di kasus Tom Lembong. Ya sekarang sudah ke Nadiem Makarim begitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini maka apakah banyak hukum yang kemudian selama ini salah begitu kan ya, atau melanggar kode etik atau bisa diintervensi begitu kan ya, dengan politik-politik geng Solo, dengan politik-politik Mulyono misalnya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Nah, Komisi Yudisial atau KY menyatakan tiga hakim dalam korupsi ya, dalam kasus korupsi penyelewengan izin impor gula ex Menteri Perdagangan Tom Lembong begitu kan, atau Tom Lembong terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, ketiga hakim tersebut diantaranya ada Denny Arsan Fatrika selaku ketua majelis serta dua hakim anggota yaitu Purwanto ya Abdullah dan Alvis Setiawan. Nah, ketiga orang tersebut ya dianggap melanggar kode etik hakim, dan ini mungkin kena teguran begitu kan ya, karena ini adalah kode etik hakim, makanya ini kena teguran di situ. Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial justru begitu ya. Salah satunya banyak yang mengatakan begini, ini salah satunya nih. Enak-enak jadi hakim ya, buat salah aman-aman aja. Gimana mau bener di pengadilan? Ini salah satu komentar netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan bongkar bang. Karena ini kasus Tom Lembong ini setelah dilihat faktanya dan realitanya, ternyata tidak ada uang sepeser pun begitu masuk ke kantong Tom Lembong. Nah, mau ditelusuri dari berbagai apa begitu. Ya, sudah jadi tersangka itu kan seharusnya kan sudah dua alat bukti kan cukup begitu kan ya.
Tapi kalau dihitung soal kerugian negara dalam bentuk apa? Apakah memperkaya orang lain atau memperkaya dirinya, atau uang itu masuk ke kantong Tom Lembong? Ternyata tidak terbukti. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti. Wih, ngeri. Pada akhirnya termol dan geng Solo ya kepanasan pada waktu itu. Akhirnya Tom Lembong bebas begitu. Makanya ketika Pilpres tahun 2024, ya Tom Lembong itu memberikan kontribusi besar kepada Anies Baswedan, dan itu tidak diinginkan oleh geng Solo begitu kan. Ya, ada yang mengatakan dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari ini. Jadi itulah spekulasi-spekulasi masyarakat ya. Publik sekarang justru mengatakan terima kasih Tom Lembong telah berani melawan begitu kan ya, apa yang kemudian menjadi suatu kebenaran di situ begitu, sehingga pada waktu itu begitu kan ya, Tom Lembong kalau seandainya Jokowi bisa dihadirkan di situ enak begitu kan, akan ketahuan. Nah, nama Presiden Joko Widodo ini muncul sebenarnya dalam sidang nota pembelaan atau pledoi ya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ini ya, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Kementerian Perdagangan tahun 2015 tahun 2016. Ya, nama Jokowi diseret-seret begitu kan. Kata Tom Lembong, ini atas perintah atasan. Atas perintah atasan itu berupa apa? Berupa ada musyawarah, sidang kabinet dan sebagainya. dan untunglah begitu kan. Untunglah Presiden Prabowo Subianto cepat mengambil langkah bahwa jangan sampai ini kan menjadi bola liar. Bisa saja Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti di situ karena mungkin tidak ada aliran dana kepada Tom Lembong. Bisa saja. Yang kedua, bisa saja Jokowi terjebak. Dugaannya kan masih banyak begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini bisa saja orang mengatakan jangan-jangan kasus ini pesanan. Sehingga menjadi spekulasi-spekulasi besar. Saya mengatakan bahwa kalau ini kasus pesan dari siapa begitu? Bayangkan Tom Lembong ini kan didakwa begitu kan ya, didakwa ya karena dengan pidana penjara selama 7 tahun begitu ya, 7 tahun dan dikurangi ya selama dakwaan. Ya kasihan orang yang tidak ada aliran dana yang kemudian memperkaya diri sendiri dan orang lain tiba-tiba mau dipenjara begitu kan. Bagaimana orang-orang yang mengambil keputusan si A, si B begitu tiba-tiba salah administratifnya lalu kemudian harus dihukum? Ya ngeri bos. Saya yakin semua menteri tidak akan mau begitu kan ya. Coba menteri sebelum Tom Lembong masih banyak yang kemudian impor barang-barang yang kemudian gula mentahnya diimpor begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini menandakan bahwa kenapa kok aman-aman aja begitu secara tidak langsung. sebelum Tom Lembong, kenapa hanya Tom Lembong itu aja begitu. Makanya orang banyak menduga bahwa jangan-jangan ini adalah merupakan pesanan. Pesanan dari mana? Ya bisa saja dianggap pesanan Mulyono begitu. Tapi untung terselamatkan lah ya, walaupun kekecewaan dari pendukung-pendukung Mulyono ya biasa dalam dunia politik begitu kan. Jadi kalau ini tidak dilaporkan oleh Tom Lembong, aman-aman aja begitu kan, aman-aman aja di situ. Untung ya oleh kuasa hukum dari Tom Lembong begitu kan yang melaporkan itu begitu ke ke Mahkamah Agung juga sudah melaporkan, Komisi Yudisial juga melaporkan begitu. Tapi begitu kan ya, hanya sanksi teguran. Hanya sanksi teguran. Ya, inilah yang terjadi politik kita di negara ya. Mau bagaimana lagi begitu. Tapi yang terpenting adalah ya pertama Tom Lembong bisa bebas, bisa membantah dan membuktikan bahwa uang sepeser pun tidak masuk ke kantong Tom Lembong. Itu yang bikin bagus begitu kan ya. Biasanya rata-rata orang yang kemudian jadi tersangka itu kan biasanya ada dua alat bukti begitu. Ngeri sedap ya.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.